Alhamdulillah kita mulai pembelajaran sosiologi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke ya. Sudah hadir semua, alhamdulillah. Laki-laki lengkap, Murteja ada, semuanya sudah kecuali Patur nih. Patur belum masuk ya. Oke, mudah-mudahan segera menyusul. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan fokus kepada ini laporan penelitian ya, laporan penelitian. Di mana hari ini Ibu akan kembali terangkan ya sistematikanya harus seperti apa di dalam pembuatan laporan tersebut ya. Sehingga nanti tidak ada yang salah-salah dalam membuat laporan penulisannya ya. Oke, nanti Ibu tampilkan dulu. Oke. Kelihatan slide-nya? Ya, oke ya. Nah, ini Ibu tegaskan kembali nanti di dalam pembuatan laporan penelitian, kan pertama-tama adalah pembuatan rancangan penelitian ya. Nah, pembuatan rancangan penelitian ini langkah-langkahnya yang pertama adalah memilih masalah ya. Terus kedua, studi pendahuluan. 3, merumuskan suatu masalah. Keempat, merumuskan hipotesa. Kelima, memilih pendekatan. Keenam, menentukan variabel dan sumber data. Nah, ini semua langkah-langkah ini sudah Ibu perjelas teorinya, Ibu sampaikan teorinya ya. Seperti misalnya kemarin kita sudah berusaha menentukan masalah, membuat topik ya, dalam bentuk judul. Setelah itu langsung kalian membuat rumusan masalahnya ya, membuat rumusan masalah terus sampai membuat hipotesa. Betul kan ada? Sudah bikin kan? Bikin nggak? Ya. Nah. Bukan ada yang mau masuk. Oh ya. Oke ya. Nah, setelah kalian memilih masalah, terus membuat rumusan masalahnya, membuat hipotesa, yang mana ini sudah Ibu ACC semuanya, ya. Nah, sekarang kalian tinggal menentukan pendekatannya apa. Memilih pendekatan ini bisa misalnya kalian menentukan penelitiannya itu penelitian kualitatif atau kuantitatif, ya. Nah, dari beberapa yang sudah judul kalian diajukan, semuanya sepertinya pendekatannya adalah menggunakan penelitian yang kualitatif ya. Nah, bisa berbentuk penelitiannya lebih kepada deskripsi sebetulnya ya. Deskripsi atau menggambarkan, menjelaskan tentang apa yang kalian mau teliti. Atau ada juga penelitian kalian itu ada yang hubungan korelasi gitu ya. Penelitiannya itu penelitian korelasi seperti misalnya ada dua variabel yang menghubungkan ya. Misalnya contohnya waktu itu Ibu contohkan pengaruh misalnya bimbingan belajar dalam sukses SNMPTN terhadap suksesnya memperoleh kursi SNMPTN. Nah itu nanti ada semacam dua variabel yang nanti akan ada dihubungkan, dikorelasikan. Apakah dengan seorang murid misalnya
mengikuti bimbel itu akan berhasil mendapatkan kursi SNMPTN. Kalau misalnya berhasil, berarti memang ada hubungan yang signifikan antara bimbel dengan memperoleh kursi di SNMPTN, gitu ya. Nah, itu adalah penelitiannya, penelitian yang pendekatan, gitu ya. Penelitiannya yang korelasi, gitu ya. Tapi kalau yang deskripsi mah hanya menggambarkan saja, seperti misalnya judul kemarin penelitiannya ada penelitiannya Murteja, gitu ya. Dia mendeskripsikan saja bagaimana penduduk di sekitar jalan kampus itu dalam mentaati protokol kesehatan COVID misalnya, ya. Seperti itu nggak, Murteja? Halo, Eja? Gimana, Eja? Ya, Bu. Gitu nggak? Jadi pendekatannya ke deskriptif ya, penelitiannya kamu. Ya, Bu. Hanya menggambarkan kan? Ya. Bisa dibaca rumusan hipotesanya coba dibaca. Ya. Hipotesa yang aku, Bu. Ya, bacakan. Halo. Hipotesanya yang pertama, kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat Jalan Kampus Babakan Sari Kiara Condong untuk mengurangi kasus positif corona adalah jaga jarak, mengurangi kontak fisik, dan menghindari kerumunan. Oke, terus? Lalu yang kedua, menurut saya sebagian masyarakat tidak mematuhi perintah untuk tetap di rumah saja. Karena masih ada beberapa anak yang masih berkumpul di kafe atau mall. Oke, terus berikutnya hipotesa ketiga? Cuman 2, Bu. Oh, 2. Nah, setelah kamu membuat hipotesa itu, nanti tinggal membuktikan apakah hipotesa yang kamu buat itu benar atau menunjukkan hasil kerja, hipotesa kerja. Nah, itu akan kamu dapatkan jawabannya setelah kamu nanti mengumpulkan data, ya. Nah, datanya nanti dibentuk dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang akan diberikan kepada masyarakat di sekitar yang kamu teliti, gitu ya. Nah, pada saat kamu pada saat membuat kuesioner atau mengumpulkan data, kamu bisa selain kuesioner bisa sebenarnya wawancara. Tapi kan wawancara itu sangat sulit untuk sekarang ini, ya. Jadi kedengaran suara Ibu? Kedengaran. Ya, karena sulit untuk kuesioner, wawancara, berarti kamu bisa menggunakan kuesioner. Nah, tapi kuesioner itu tergantung juga kalau misalnya seandainya kamu bisa wawancara lebih baik, gitu ya. Apakah yang tadi kamu pertanyakan, apakah kamu yang tadi hipotesakan itu benar tidak? Terbukti tidak bahwa mereka itu dalam menjaga COVID-nya itu seperti yang tadi kamu sampaikan. Nah, apa yang kamu tanyakan nanti? Nah, itu yang ada dalam rumusan masalah. Ya. Jadi kamu nanti pada saat mengumpulkan data, apa sih yang akan diminta datanya? Yaitu di dalam yang rumusan masalah itu yang bentuknya pertanyaan. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Bu. Yang lain juga sama ya. Semua juga sama, melakukan langkah seperti itu, ya. Nah, jadi pada saat kalian sudah menentukan rumusan masalah, hipotesa, nah sekarang kalian menentukan variabel, ya, variabel dan sumber data. Nah, variabel ini yaitu berhubungan nanti dengan populasi dan sampel kemarin, ya. Maksudnya menentukan variabel ini nanti ada hubungannya dengan pada saat kamu nanti akan menentukan. Contohnya tadi misalnya Eja ya. Eja itu di sekitar masyarakat jalan kampus, betul nggak, Ja? Respondennya. Betul, Bu. Iya. Halo? Betul, Bu. Betul. Nah, nanti Eja itu menentukan pada saat kan jalan kampus itu kan banyak, ya, warganya ada berapa orang. Eja bisa menentukan
berapa sih yang mau dijadikan sampel buat Eja sama Eja? Eja rencana mau ngambil sampel berapa? Terhadap berapa penduduk, terhadap berapa warga masyarakat di sekitar tempat Eja meneliti? 10, 20? 5 mungkin. Minimalnya berapa? Harus minimal mewakilinya, sebelumnya harusnya di persentase. Seperti di dalam soal kemarin, ada 500 populasi, ambil 10%-nya. Berarti berapa 10%-nya? Ada yang tahu jawaban kemarin, ulangan? 50. Betul, good. 50 jawabannya. Nah, Eja pun sama. Eja dalam menentukan berapa respondennya, Eja tentukan saja berapa jumlah penduduknya, ambil aja 10%-nya. Mudah-mudahan itu variabel mewakili. Mewakili responden penelitian kamu. Ya. Nanti Eja tanya ke RT-nya, berapa jumlah penduduk di sekitar RT. Ibu mau tanya dulu Eja, berapa itu Eja di mana nih? Lokasi penelitiannya di mana aja? Halo? Kenapa, Bu? Eja penelitiannya di mana aja? Di warga penduduk? Halo? Halo? Maksudnya gimana? Eja itu yang akan dijadikan sampelnya itu di mana? Daerah tempat tinggal Eja? Nah? Iya. Ya. Nah, kalau di daerah tempat tinggal kan banyak warganya. Kamu lebih sempitkan lagi aja populasinya. Misalnya di RT kamu ya. Nah, RT kan ada beberapa ininya, apa namanya, jumlah warganya, kakaknya. Ya. Dibuat sampel aja, berapa persen kamu menentukannya, misalnya 10%. 10% dari jumlah seluruh RT 9. Bisa dimengerti nggak? Yang lain pun sama, seperti itu prosesnya. Pada saat kalian menentukan ini apa namanya responden, ya minimal mewakili 10% saja, 10% dari populasi yang sudah ditentukan, ya. Misalnya ada 100 misalnya ya, 100 sampel populasi, maka sampelnya boleh 10%. Berarti kamu ambil 10 orang saja, ya. Nah, setelah prosedur menentukan variabel dan sumber data, terus menentukan dan menyusun instrumen, yaitu tadi berkaitan dengan misalnya mau dibuatnya dalam bentuk kuesioner atau mau wawancara atau memang studinya literasi, ya. Nah, setelah itu kalian mengumpulkan datanya lewat dari teknik yang tadi, ya. Terus ada nanti sebentar, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan tanyakan dulu. Sampai sini mau ditanyakan dulu nggak? Oke, jadi ini 10 langkah ya dalam membuat rancangan penelitian, ya, di mana beberapa langkah sampai memilih merumuskan hipotesa sudah kalian lakukan, ya, sudah kalian praktekkan. Nah, sekarang kalian tinggal lanjutkan tahapan dari nomor 5 sampai nomor 10, di mana nomor 5 sampai nomor 10 ini ada di dalam sistematika penyusunan laporannya. Nah, ya. Oke, nah ini di sini seperti ini ya. Laporan penelitiannya terdiri dari bab 5, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, di dalam bab 1 yang sudah kalian coba bikin ya, kalian sudah praktek membuat bab 1.
kalian sudah kepada tujuan dan manfaat penelitian ya di bab 1 ini. Kemarin sudah kalian ada beberapa yang sudah beres sampai ke F, latar belakang ya, identifikasi masalah. Identifikasi nggak usah, mungkin langsung aja latar belakang, terus rumusan masalah. Buatan penelitian tersebut. Yang sudah, nanti kalian bisa japri ke Ibu ya untuk bab 1. Kita mulai ke bab 2. Ya. Nah, bab 2 itu apa aja? Berisi bab 2 itu di dalamnya itu tentang kajian teoritis ya. Atau selain kajian teoritis ini kajian pustaka ya di bab 2 ini. Nah, apa saja di dalamnya? Yaitu pengkajian teori-teori ya. Misalnya mengambil sebuah teori ya, mengambil sebuah teori tentang variabel yang kita ambil. Misal, contohnya misalnya, kalian mengambil judul tentang misalnya tadi COVID ya, apa namanya, bagaimana penerapan protokol kesehatan di era pandemi ini. Kalian jelaskan tentang apa itu COVID ya, latar belakang COVID dan sebagainya di sini di bab 2 ini. Ya, di kajian teoritik. Terus di kajian teoritis. Terus kalian di sini menyusun kerangka berpikir, perumusan hipotesa, itu sebetulnya bisa kalian disimpan di bab 1. Ya. Jadi kalau di bab 2 ini kalian cukup menjelaskan semua teori-teori yang ada. Ya. Teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang sedang kamu teliti. Bisa dimengerti nggak di bab 2 ini? Bisa kalian coba mempraktekannya. Coba kalian mencoba dulu menyusun. Kalau memang sudah siap, kalian boleh langsung diketik. Laporannya lewat diketik ya. Jadi nanti minggu depan sudah sampai bab 2 kalian bikin. Ya. Pokoknya semua yang menjadi keterangan variabel bisa ditulis di bab 2 ini. Namanya juga kajian teoritis atau kajian pustaka. Di bab 2 ini kalian mengutip ini semua, mengutip ya. Mengutip dari sumber-sumber yang bisa kalian ambil ya. Bisa lewat searching ya. Bisa lewat baca-baca buku. Itu nanti dalam teknik pengambilan datanya dengan cara mengutip. Ya. Dengan cara mengutip, dan nanti cara mengutipnya kalian bisa bertanya kepada guru bahasa Indonesia. Ya, bagaimana cara mengutip yang baik dan benar. Ya. Oke, ini di bab 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah coba bikin ke bab 2 enggak? Dari bab 1 langsung ke bab 2 ada enggak? Belum, Bu. Belum. Ada yang coba-coba sudah buat, misalnya gini contohnya nih ya. Kemarin Fatima itu sudah sampai ke sini. Di bab 1 kayaknya udah hampir selesai ya Fatima. Tinggal kamu masukkan di bab 2. Kamu kan berkaitan dengan tentang konten ini ya, berkaitan dengan tentang konten selebgram ya. Nah, kamu jelaskan misalnya yang sekarang lagi viral itu misalnya tentang konten selebgram apa ya, konten-konten yang misalnya kamu jelaskan tentang itu semua di sini. Kenapa sekarang lagi viral ya konten itu? Kenapa orang senang dengan membuka ya pokoknya apa sajalah teori yang bisa kamu simpan di bab 2 ini. Ya. Mana Fatimah? Ada yang mau ditanyakan Fatimah? Oke. Iya, Bu. Bisa dicoba ya di bab 2 ya. Oke. Nah, nanti minggu depan
Minggu depan masih ada waktu. Ibu pengen kalian ada yang menampilkan bab 2 ini. Ya. Menampilkan bab 2 ini, siapa yang sudah siap bab 2, nanti kalian tampilkan. Ibu pengen tahu sampai sejauh mana kalian sudah memahami bab 2 atau mengerjakan bab 2 ini. Ya. Takutnya ada kesalahan dalam penulisannya, bukan penulisan, kontennya gitu ya. Kamu semua siapkan di bab 2. Siapa yang siap minggu depan untuk tampil bab 2? Nanti kalian bikin ya, praktekkan di bab 2. Sekarang bab 3. Bab 3 itu apa sih di dalamnya? Nah, ini bab 3 ya. Nanti dalam penulisan bab 3 itu bisa kamu misalnya ini juga tadi ya, bab 1. Ini untuk latar belakang masalah bisa ditulisnya 1.1. Ya. Terus B-nya 1.2. C-nya 1.3. Bisa dimengerti?